Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini akan saya share tata cara pembuatan silabus untuk dosen yang mengajar di semester 1 dan 3 atau angkatan 2022 dan 2021. Pertama kita login dulu ke Siaril ya atau Siakat Real ini menggunakan akun dan password masing-masing. Kemudian jika lupa bisa diminta di-resetkan oleh petugas Siarilnya. Kita login. Ya, setelah masuk kita cari menu langsung saja menu ke ini, silabus dan portofolio. Oke, di sini saya sudah membuat satu silabus ya untuk mata kuliah aplikasi komputer untuk kelas M ya, untuk kelas M ya, untuk kelas 1M ya. Eh, di sini cara membuatnya adalah klik ini, klik buat silabus. Klik buat silabus, kemudian di sini nanti pilih dosen ya, jelas ini nama kita ya. Kemudian klik klik kelas. Di sini aplikasi komputer karena saya mengampu 3 kelas. Tadi yang KLM, yang M sudah dibuat, tinggal K dan L ya. Maka klik salah satunya, misalnya K ya. Kemudian di sini akan muncul aplikasi komputer dan seterusnya, ya keterangan mata kuliahnya. Nah, di sini kita sudah siapkan dulu, berarti silabus yang PDF-nya ya, yang PDF. Kemudian tinggal copy paste aja tujuan perkuliahan di sini. Misalnya kita copy mahasiswa mengetahui dan seterusnya ya. Kita copy paste di sini. Kemudian kegiatan perkuliahannya misalnya ceramah, diskusi atau apa diisi juga ya sesuai dengan silabus diisi ya. Diisi kemudian nah di sini create kriteria evaluasi ya ini dibuat misalnya presentasi berapa persen, kehadiran berapa persen dan seterusnya ya. Diisi sesuai dengan silabus. Kemudian diisi juga nih. Kemudian, nah ini di sini ada topik-topik perkuliahan atau di sini ada pertemuan satu. Karena kita ada pertemuan ke-16, maka ditambah di sini. Tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 16. Di sini karena langsung muncul 4, 5, 6. Oke, karena kita ada 19, tambahkan sampai 16 sehingga nanti di sini muncul 16 ya. Kemudian diisi dengan pertemuan pertama, topik pertama ya misalnya tentang pengenalan komputer ya. Sesuaikan dengan ini. Kegiatan perkuliahannya apa diisi dengan lengkap sampai dengan 16 kali pertemuan. Kemudian nanti di terakhir di sini bacaan pokok. Bacaan pokok ya nama-nama buku yang atau rujukan yang akan digunakan dalam kuliah. Buku, aplikasi komputer, dan seterusnya. Kita klik simpan. Ketika klik disimpan, maka tampilannya akan seperti berikut ini ya. Saya cek yang sudah saya buat nih ya, akan saya tekan. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini saya sudah membuat silabus untuk kelas M ya. Tujuannya sudah saya isi kegiatan, kriteria, evaluasi. Nah, nanti muncul seperti ini, topik-topik perkuliahan pertemuan satu, topiknya, kegiatannya ya, dan seterusnya. Kemudian di sini akan muncul pertemuan satu, pertemuan kedua, pertemuan tiga seperti ini. Nah, di sini nanti di sini itu tanggal rencana perkuliahan yang belum saya isi. Nanti di sini diisi sesuai dengan rencana perkuliahan atau jadwal perkuliahan yang akan tersinkron dengan presensi mahasiswanya ya. Nah, yang jadi catatan karena di sini saya mengampu 3 mata kuliah atau 3 kelas dengan mata kuliah yang sama, maka dengan
mudah saya akan buat atau mengcopy silabus ini menjadi kelas untuk kelas yang K dan L. Tadi kan saya eh, sudah membuat yang M, maka di sini tinggal dua yaitu kelas K, tinggal simpan ya. Kemudian tambah lagi untuk kelas L ya, simpan. Jadi dengan jadi tidak perlu membuat satu-satu silabus untuk mata kuliah yang sama yang terdiri dari beberapa kelas ya. Kita cek di silabusnya. Oke ya, di sini ada eh, kemudian, nah untuk mengeceknya kita lihat di sini di presensi ya. Kita lihat di list kelas. Kemudian kita cek di presensi. Nah ini presensinya ya. Sudah terisi semua untuk aplikasi komputer untuk kelas K, L, dan M. Di sini ada 16 kali pertemuan, sudah terisi semua ya. Karena silabusnya sudah saya kopikan untuk kelas K, L, dan M. Oke. Kemudian kita lihat detailnya. Diklik aja nih, detailnya untuk kelas K, L, dan M. Kita lihat yang untuk yang kelas M ya. Di sini kelas M saya mengajar setiap hari Jumat jam 7.25 sampai dengan 8.55. Ini secara otomatis terisi ya setelah kita membuat silabus. Kemudian yang harus kita isikan adalah bagian tanggal tanggal ini. Tanggal kan belum ditetapkan. Ini ada beberapa yang sudah saya set ya. Hari Jumat tanggal 2 September dan 9, 16 dan 23 ini sudah saya set ya. Kemudian cara mengesetnya adalah klik yang sebelah sini. Ini kan belum nih. Pertemuan ke-6 belum saya set, maka klik yang di sebelah sini. Klik. Nah, muncul nih pertemuan ke-6 itu rencananya tanggal berapa? Karena saya setiap hari Jumat, maka diisi aja misalnya eh, bulan, ini hari Jumat ya, ini Jumat untuk bulan Oktober, misalnya Oktober, berarti tanggal 7 Oktober, jamnya ya jam 7.25 sesuai dengan jadwalnya. Kalau misalnya kita berubah tidak sesuai dengan jadwal itu, kita bisa sesuaikan sehingga mahasiswa bisa isi pada jam ini ya, isi presensinya pada jam ini. Kemudian kita perbaharui. Maka di sini muncul pertemuan ke-6 itu Jumat 7 Oktober ya, begitu seterusnya. Jadi kemudian nanti pada tanggal 23 September ini mahasiswa harus masuk ke akun Siarilnya dan di situ ada jadwal kuliah kita yaitu tanggal 23. Di situ nanti ada menu bagi mahasiswa presensi. Maka mereka harus klik presensi, kemudian isi hasil perkuliahan kita membahas apa, misalnya topik keempat, maka ditulis mahasiswa topik keempat membahas apa, kemudian klik hadir di situ mahasiswa ya. Jadi kita tidak bisa melihat menu kehadiran mahasiswa, tapi mahasiswa mengeklik hadirnya sendiri. Jika mahasiswa hadir, maka akan tertulis hadir. Jika tidak, maka tidak terlihat ya hadirnya. Nah, ini tampilannya ya. Tampilan kalau kita lihat detailnya. Kemudian setelah mengisi eh, setelah pertemuan kita bisa isi catatan. Tulis berita acaranya di sini ya. Pertemuan pertama realisasinya apakah berubah sesuai dengan jadwal atau tidak di sini. Kemudian catatan pengajarnya kemudian disimpan. Oke. Kemudian kita lihat di sini misalnya di sini jadwal ya. Oke. Nah, mungkin itu ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicoba. Ya, ini sangat mudah ya. Kalau salah bisa diperbaiki. Nah, yang perlu diperhatikan, siapkan dulu
silabus PDF-nya, kemudian isi dengan lengkap tujuan, kegiatan, kriteria, evaluasi penilaian, dan ini apa rujukannya. Kalau pertemuan ini baru terisi 6 ya tidak masalah karena bisa kita tambah. Tapi kalau tujuan kegiatan dan kriteria evaluasi serta sumber-sumber bacaan itu harus diisi waktu kita pertama kali mengisi. Kemudian jika kita mengampu beberapa mata kuliah, misal beberapa kelas dengan mata kuliah yang sama, tinggal klik yang di sini tambahkan kelas, maka otomatis eh, silabus ini akan terkopikan ke daftar hadir mahasiswa. Tinggal kita set di kelas tadi ya, di list kelas tadi tanggal pertemuannya. Ya mudah-mudahan sedikit memperjelas ya. Silakan dicoba teman-teman semua. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.